اللهم رب إبراهيم هذا بيتك الذي عظمت وطهره من الدنس وما أحدث القوم فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Audisi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tercurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, diberikan kesehatan dan rezeki melimpah barokah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas alur cerita film series Omar, kisah tentang sejarah perjalanan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan penyebaran Islam episode ke-1. Di episode ke-1 ini menceritakan masa muda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga munculnya tanda-tanda kenabian. Seperti apa kisahnya? Audisi TV akan membahas secara lengkap. Selamat menyaksikan. Episode 1 ini diawali dengan seruan bacaan talbiyah berkumandang dari berbagai penjuru Baitullah dan tampak umat muslim sedang melakukan ibadah haji dan melaksanakan tawaf. Di antara jamaah haji tersebut terlihat sosok yang menonjol, posturnya tinggi, tegap dengan rambut yang sudah memutih. Dialah khalifah kedua kita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau melakukan tawaf, tersirat doa yang dipanjatkan beliau. Ya Allah, berikan aku harta di dunia yang tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit, sehingga aku tidak melampaui batas, dan juga tidak melupakan tanggung jawabku, jumlah yang kecil tapi berkah, lebih baik daripada besar tapi menyebabkan lupa kepadamu. Ya Allah, umurku bertambah dan telah banyak hilang kekuatanku, tetapi kewajibanku semakin bertambah. Panggillah aku ketika aku telah memenuhi tanggung jawabku, tanpa meninggalkannya salah satu pun. Usai melaksanakan tawaf, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan beberapa khutbah kepada kaum muslim yang melaksanakan haji bersamanya. Beliau berpesan bahwa tugas penguasa yang paling penting terhadap rakyatnya adalah mendahulukan kewajiban mereka terhadap Allah dan mengajak umat untuk taat kepada Allah dan menjauhkan dari perbuatan maksiat terhadap Allah. Setiap umat diperlakukan sama dalam keadilan yang nyata. Dengan begitu, kita memberikan kesempatan kepada orang bodoh untuk belajar, yang lengah untuk memperhatikan, dan seseorang yang sedang mencari contoh untuk diikuti. Untuk menjadi orang beriman yang sejati, tidak didapatkan dengan mimpi, tapi dengan perbuatan yang nyata. Makin besar amal perbuatan seseorang, makin besar pula balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku menunjuk pemimpin di tempat kalian untuk bertindak adil. Bila mana ada pemimpin yang zalim dan berlaku tidak adil, segera laporkanlah kepadaku. Lebih baik bagiku mengganti pemimpin setiap hari daripada membiarkan orang zalim menjabat meski hanya sejam. Ritual haji telah usai. Khalifah dan rombongan dalam perjalanan kembali ke Madinah. Di suatu tempat beliau terhenti menyaksikan beberapa pengembala unta yang sedang mengembalakan ternaknya. Salah seorang sahabat pun bertanya, mengapa beliau berhenti? Tanpa menjawab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menitikkan air mata. Salah seorang sahabat pun bertanya lagi kepada beliau, aku bersyukur Allah memberiku nikmat yang sangat banyak. Sekaligus aku takut atas ujian yang terkandung dalam nikmat itu. Tidak ada sesembahan selain Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dia memberikan apa-apa yang dia senangi kepada siapa saja yang dia kehendaki. Rasanya aku bisa melihat diriku sendiri mengembala unta Al-Khattab, ayahku, di lembah ini dulu. Dia orang yang kasar dan keras. Ia mempekerjakanku hingga aku lelah dan memukuliku jika aku malas. Sekarang
Aku bahkan berada di posisi yang tidak ada seorang pun menghalangiku dengan Allah. Jawab sang khalifah terharu. Kemudian cerita kembali ke masa 6 tahun sebelum kenabian. Seperti biasa, Umar muda sedang mengembalakan unta ayahnya. Kemudian datanglah sekelompok orang menghampiri Umar dan berkata, "Bolehkah kami meminta air untuk binatang kami di sumurmu, wahai pemuda?" "Dari kaum mana kalian?" tanya Umar. Ternyata sekelompok orang tersebut adalah kaum dari Bani Khuza'ah. Namun Umar tidak langsung mengiyakan permintaan tersebut dan beliau berkata, فإن أبيت. Mereka pun menjawab, "Kami akan pergi dengan damai dan berharap menemukan apa yang kami butuhkan dari seseorang yang mulia." Mendapat jawaban tersebut, Umar muda pun tersenyum. Tampaknya beliau tidak benar-benar ingin menghalangi mereka untuk mengambil air di sumurnya. Dan Umar muda pun mengizinkan mereka mengambil air setelah beliau selesai memindahkan unta-unta gembalaannya. Dan seperti biasa sebelum pulang, beliau mengumpulkan kayu-kayu kering untuk bibinya. Setibanya dari perjalanan pulang, seperti biasa beliau mampir ke rumah bibinya untuk memberikan kayu bakar yang sudah dikumpulkannya. Kemudian bibinya pun memberikan sekantong kurma dan kismis dari Yastrib sebagai ucapan terima kasih kepada Umar muda. Sesampainya di rumah, Umar muda pun disambut dengan kemarahan sang ayah, dikarenakan beliau meninggalkan unta-unta sang ayah hanya karena untuk memberikan kayu bakar ke bibinya yang jaraknya sangat jauh dari perkampungan. Al-Hattab khawatir unta-untanya akan dicuri. Perdebatan antara ayah dan anak pun tak terhindarkan. Al-Hattab sang ayah menegaskan ke Umar muda bahwasannya keluarga mereka bukanlah dari golongan terpandang dibanding kaum yang lain, karena mereka bukanlah kaum yang kaya raya dan bukan seorang pedagang seperti kaum lain, karena menurut Al-Hattab, status orang akan meningkat melalui kekayaan dan perdagangan. Oleh karena itu, Al-Hattab sangat khawatir akan adanya orang yang berani untuk mencuri untanya. Mendengar pernyataan tersebut, Umar pun memotong pembicaraan sang ayah, meminta agar Al-Hattab memberikannya modal untuk memulai menjadi seorang pedagang. Namun Al-Hattab tidak menyetujui permintaan Umar. Adu pendapat pun terus berlanjut hingga beberapa waktu kemudian saudara Umar, Zaid bin Hattab, yang melihat adu mulut sengit berusaha menengahi dengan menawarkan dirinya menggantikan Umar untuk menjaga unta Al-Hattab supaya Umar bisa beristirahat sejenak. Namun Al-Hattab tidak sependapat karena Zaid tidak akan bisa merawat unta-untanya sebaik Umar. Dan Al-Hattab meminta Umar untuk segera kembali ke lembah Manjalan untuk menjaga unta-untanya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seseorang yang menyukai puisi dan sastra. Beliau merupakan seseorang pemuda yang sangat bijaksana, berwawasan luas, berbeda dengan pemuda Mekah kebanyakan. Meski masih di masa jahiliyah, Umar bin Khattab sudah memiliki hati yang lembut dan adab yang terpuji. Di suatu malam di lembah Manjalan, Umar muda duduk sendiri sedang termenung. Beliau pun berkata, "Barang siapa yang memenuhi janji tidak akan dikecam. Barang siapa teguh dalam pendirian tidak akan goyah. Barang siapa takut akan kematian, maka kematian akan menguasainya walaupun dia lari menggunakan tangga menuju langit. Barang siapa yang berkecukupan tapi menolak untuk menolong orang akan tidak diakui dan dikecam." Tak lama kemudian saudaranya Zaid bin Hattab pun tiba. Setelah terjadi beberapa perbincangan, tiba-tiba Zaid bin Hattab menjatuhkan sesuatu untuk Umar. Umar pun bertanya kepada Zaid, "Apa ini wahai Zaid?" Ternyata Zaid bin Hattab memberikan sejumlah uang untuk Umar bin Hattab radhiyallahu anhu sebagai modal untuk mewujudkan mimpinya sebagai pedagang. Cerita berpindah ke Damaskus 2 tahun sebelum kenabian. Terlihat sebuah pusat perdagangan yang besar, tempat berkumpulnya para pedagang, termasuk pedagang dari kaum Quraisy, salah satunya Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beraktivitas dagang seperti biasanya. Beliau dikenal seorang pedagang yang mengedepankan kejujuran dan keadilan dan sangat menolak untuk perilaku curang. Beliau pun tak enggan menolak tawaran keuntungan besar dari seorang rekan bisnisnya dengan syarat beliau dan kaumnya mau memberikan seluruh barang dagangannya dengan tujuan memonopoli harga pasar sehingga bisa menjual barang tersebut dengan harga tinggi. Kemudian cerita berlanjut ke 1 tahun sebelum kenabian. Di suatu pasar di kota Mekah, nampak para pemuda Quraisy sedang berkeliling di pasar. Mereka adalah Safwan bin Umayyah, Umair, Ayas, Ikrimah bin Abu Jahal, beserta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika tiba di depan telapak ayah Safwan, beliau melihat ada seorang gadis cantik yang sedang tawar-menawar dengan si penjaga lapak ayahnya. Namun si penjaga lapak tidak berkenan memberikan harga yang diminta oleh pembeli tersebut. Akan tetapi, di depan gadis tersebut, dengan sikap jumawanya, Safwan meminta si penjaga lapak memberikan harga sesuai kebutuhan dan yang disenangi oleh pembeli tersebut, meskipun harus sedikit merugi. Kemudian di sisi lain pasar, ada 2 orang yang berseteru dan berteriak ke hadapan Suhail bin Amr karena sama-sama menganggap diri mereka dicurangi satu sama lain. Si pedagang bersikuku telah memberikan kurma dan jelai terbaiknya kepada si pembeli dan memperbolehkan pembeli untuk menunda pembayaran barang tersebut sampai tahun ini karena pembeli pada waktu itu belum mempunyai uang. Akan tetapi pada saat pembeli ini harus membayar, si pembeli ini keberatan membayar sesuai dengan barang awal yang ia bawa dan menyampaikan bahwa sesampainya di Yastrib, si pembeli melihat kurma dan jelai yang baik ternyata hanya ada di sisi atas saja, sedangkan yang di bawah dalam kondisi busuk dan hanya pantas untuk makan hewan, dan si pembeli merasa dicurangi. Namun si pedagang menyangkal hal tersebut dan menyalahkan si pembeli karena tidak becus untuk menyimpan makanannya. Dengan tegas, Suhail bin Amr menyuruh anaknya Abdullah untuk membayarkan ke pedagang sesuai dengan kekurangan si pembeli tersebut. Kemudian Suhail bin Amr pun beranjak pergi sambil mengutuk kedua orang tersebut. Kemudian di sisi lain pasar sedang berlangsung pertandingan gulat. Terlihat Abu Sufyan sedang menyaksikan pertandingan dengan salah seorang asistennya. Kemudian Abu Sufyan memberikan perintah ke asistennya untuk memanggil Umar karena Abu Sufyan tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seseorang yang terampil dalam gulat dan menginginkan Umar ikut serta dalam pertandingan gulat tersebut. Tak lama kemudian Umar bin Khattab pun datang dan masuk ke dalam arena gulat. Dan benar saja, tak perlu waktu lama Umar bin Khattab dengan mudah mengalahkan pegulat tersebut. Sementara itu, di sudut lain kota Mekah, dikisahkan beberapa waktu setelah turunnya wahyu pertama, disuarakanlah surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian seorang anak laki-laki yaitu Ali tampak berjalan tergesa-gesa mendatangi rumah Waraqah bin Nufail, menyampaikan pesan bahwa Khadijah, istri dari Nabi Muhammad SAW, yang menginginkan Waraqah untuk segera berkunjung ke kediaman beliau, dan Ali pun segera mengajak Waraqah ke kediaman Rasulullah SAW. Setibanya di kediaman Rasulullah SAW, dikisahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu yang beliau terima kepada Waraqah, dan Waraqah pun terkejut dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Waraqah berharap dirinya masih hidup pada saat nanti Nabi Muhammad diusir oleh kaumnya, karena Waraqah tahu orang yang menyampaikan pesan yang sama seperti Musa akan dimusuhi, dan Waraqah akan memberikan perlindungan yang kokoh bagi Nabi Muhammad SAW. Film pun ditutup dengan surah Al-Mudatsir ayat 1-6. Demikianlah sahabat Odisi,
akhir cerita di episode 1. Semoga ada hikmah positif yang bisa kita ambil dan barokah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nantikan alur cerita film series Omar episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما نادى محمد في قومه دعوته ولعمري ما كان قبل اليوم خبر حديثا